bahwa Pak Ibtu Rudiana itu tidak bisa gerak secara leluasa dan geraknya pun harus diatur atau sudah ada yang mengarahkan dalam hal penangkapan dan segala macam waktu itu. Oleh netizen yang tercinta, Hotman Paris mengaku didatangi polisi utusan Ibtu Rudiana ayah Egy kekasih Vina Cirebon. Dalam konferensi pers soal perkembangan kasus Vina dan Egy pada Selasa 11 Juni 2024, Hotman Paris menyebut jika polisi utusan ayah Egy itu meminta ia untuk menjadi kuasa hukumnya. Padahal sebelumnya Hotman Paris mengatakan ia telah lebih dulu menghubungi Ibtu Rudiana. Namun sayangnya Hotman Paris tidak mendapatkan respon dari Ibtu Rudiana. Tidak hanya itu, Hotman Paris juga sampai membuat video terbuka agar Ibtu Rudiana menghubunginya untuk masalah hukum kasus Vina dan Egy. Menurut Hotman Paris, ada pesan terselubung dari perwakilan Ibtu Rudiana tersebut. Menurutnya, Ibtu Rudiana meyakinkan bahwa pelakunya memang benar Peggy Setiawan. Kendati begitu, Hotman Paris mencurigai hal tersebut. Hotman Paris menegaskan bahwa ia menolak menjadi kuasa hukum Ibtu Rudiana. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Peggy kuli bangunan menggantikan Peggy geng motor. Ya, oke. Jadi begini, sebelumnya di mana para polisi bisa mendapatkan nama Peggy? Di mana para polisi itu waktu kejadian 2016 bisa mendapatkan nama Peggy? Kalau kita tanya pada Peggy yang kuli bangunan, si Peggy tidak kenal dengan para tersangka yang di sel itu. Peggy nggak kenal. Maka logika kita, para tersangka itu juga tidak kenal Peggy. Jadi mereka tidak saling kenal dengan Peggy ini, Peggy kuli bangunan ini, ya, dan tersangka itu juga nggak kenal, Peggy nggak kenal dengan mereka. Nah, terus di mana polisi bisa dapat nama Peggy? Yang dalam pandangan saya pada waktu itu pas kejadian, ya, pas kejadian malamnya atau besoknya polisi mendapat informasi, pasti polisi mendapat informasi salah satu pelaku namanya Peggy. Itu polisi pasti mendapat informasi dari seseorang atau intel atau apa, seseorang pelaku Vina dan Egy namanya Peggy. Dan akhirnya polisi langsung mencari di sekitar area sana, dekat-dekat area sana, di kampung itu, mencari siapakah yang bernama Peggy. Kemudian dalam pandangan saya masyarakat di sana menyebut, oh Peggy itu di sana namanya Peggy, itu di sana namanya Peggy gitu. Dan di wilayah itu yang paling dekat, mungkin yang mendekati wilayah itu adalah di rumah Peggy. Makanya dicurigai si Peggy tersebut adalah Peggy yang dimaksud. Apalagi waktu didatangi rumah Peggy, Peggy lagi di Bandung, tidak ada. Yang dalam bayangan polisi, Peggy kabur. Ya, jadi ada yang memberi informasi polisi namanya salah satu tersangka Peggy gitu. Ya, karena kan ada banyak nama, ribuan nama, kok bisa kesebut Peggy? Berarti ada yang memberitahu polisi bahwa pelakunya bernama Peggy salah satu. Nah, sekarang kita bahas Peggy yang kayak ini. Ini kan geng motor besar ya, kayak XTC, apa namanya itu lagi yang Roommaker, apalah namanya itu ya, geng motor. Nah, ini bukan geng motor jalanan. Kalau kayak Egy dan Vina itu kelompoknya geng motor besar gitu loh, bukan geng motor abal-abal, anak-anak jalanan, bukan. Mainan mereka kayak geng motor Ninja, Kawasaki, pokoknya geng-geng motor-motor modif mewah lah. Jadi kalau geng motor besar begini, otomatis ekonominya menengah ke atas. Ya, ekonominya menengah ke atas. Berarti yang, mohon maaf, Peggy yang ikut Vina dan Egy itu cukup berada, ya, walaupun mungkin tidak kaya raya sultan, tapi dia cukup berada. Kalau ikut geng motor mewah ini, otomatis ekonominya menengah ke atas. Berarti Peggy ini orang berada. Nah, setelah Peggy ini orang berada ini membunuh Egy dan Vina, dia kabur. Datang polisi diberitahu bahwa namanya Peggy. Langsung polisi mencari di wilayah itu yang namanya Peggy. Malah akhirnya polisi menemukan seseorang bernama Peggy, yaitu Peggy kuli bangunan. Dan pada hari itu Peggy kuli bangunan pergi memang di Bandung. Maka polisi berpikir si Peggy kabur gitu. Ya, nangkep sampai di sana. Jadi Peggy kuli bangunan ini menggantikan Peggy geng motor tersebut itu. Nah, yang kedua, tadi saya lihat itu ada lewat di beranda foto
Egy Ripra berfoto dengan Saka Taltal ya, berfoto. Jadi saya mulai tahu kayak kronologinya ya. Si Saka tidak tahu yang di penjara, Saka tidak kenal yang di penjara tidak kenal dengan Saka. Jadi jelas ini salah tangkap. Terus kenapa bisa ada foto Saka dengan si Egy Ripra? Jadi dalam pandangan saya begini, ini anak-anak gaul pada masanya. Waktu itu kejadian. Waktu itu kan kejadian di tempat di jembatan atau di mana itu kejadian. Nah, si Saka dengan temannya mau gabung dengan geng gitu loh. Tapi si Saka nggak ikut melakukan. Si Saka datang, kemudian setelah kejadian polisi di sana, si Saka lihat loh, kok temanku nggak ada, kok ada polisi. Akhirnya si Saka balik gitu loh. Ya, si Saka balik. Jadi Saka kemungkinan tahu beberapa orang itu. Namun si Saka tidak tahu yang melakukan siapa karena dia datang terlambat. Tahu-tahu datang udah nggak ada, teman gengnya udah nggak ada, tiba-tiba polisi di sana. Dikira rahasia, dia balik gitu loh. Jadi dia nggak menyaksikan, tapi kemungkinan teman Saka yang geng Saka ini yang pelakunya gitu loh. Ya, jadi paham. Dan untuk polisi ya, ini dalam pandangan saya bisa salah bisa benar. Polisi yang menangani di 2024 itu ingin cepat selesai gitu loh. Kasus ini ingin cepat selesai. Jadi dia langsung menangkap Peggy yang kuli bangunan saja. Dalam artian begini loh, mungkin kalau dalam hatinya ya, polisi berkata, sialan film itu yang di bioskop, gara-gara film itu kita harus capek lagi membahas kasus yang 2016. Ya, daripada capek, lebih baik kita tangkap saja si kuli bangunan itu yang dulu nggak tangkap aja itu, mumpung sudah ada, ditangkap di Peggy. Terus gimana dengan Andi dan Dani? Ya udah, salah sebut, selesai urusan. Ya, jadi biar cepat aja. Itu dalam pandangan saya ya, opini saya. Bisa salah, bisa benar. Dan yang terakhir ya, untuk Kang Deddy Mulyadi, saya sangat apresiasi ya, dia sudah keliling ke sana ke sini untuk mencari saksi. Nah, saran saya dan juga teman-teman mungkin bisa nge-tag Kang Deddy Mulyadi. Coba untuk Kang Deddy Mulyadi itu wawancara ya, wawancara yang namanya Egy Ripra 1 dan yang namanya Peggy itu. Ya, Peggy yang bertopi yang ada tindiknya itu, yang sudah pernah klarifikasi sebelumnya. Coba interogasi kedua orang itu. Coba tanyain kedua orang itu, Egy Ripra dan Peggy yang kemarin klarifikasi itu. Coba Kang Deddy datangi mereka. Kalau nggak bersalah, nggak akan takut, kan gitu. Ya, sekali lagi untuk Kang Deddy, coba wawancarai, datangi rumahnya Egy Ripra dan Peggy itu yang klarifikasi kemarin. Ya, cuma untuk tanya-tanya aja. Itu saran saya. Ya, jadi itu aja. Terkadang saat begitu banyak pihak-pihak yang terlibat, ada begitu banyak turut campur tangan-tangan manja, hingga pada akhirnya hal-hal janggal yang tidak sesuai itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, ketidaksesuaian rangkaian cerita dengan kenyataan itu sangat terlihat. Ketidaksesuaian kesaksian dari para saksi, missing link yang terlalu terbuka dengan lebar, perbedaan yang terlalu mencolok. Ya, hingga pada akhirnya wajah-wajah non rupawan muncul secara mandiri, muncul secara naluriah untuk memberikan pembuktian tanpa mereka sadari bahwa ada yang tidak baik-baik saja. Tidak semua hal mampu dikendalikan. Di saat ada gelombang, sepintar apapun untuk berusaha mengendalikan sebuah kondisi yang dikondisikan dalam sebuah peristiwa, selalu ada hal-hal di luar kontrol. Ya, selalu akan ada seperti itu. Ya, segala sesuatu yang diciptakan dengan secara paksa selalu akan menimbulkan celah. Ya, celah itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena hal tersebut akan berimpak kepada banyak hal, baik yang sudah terpidana maupun kepada patut diduga tersangka. Seperti pepatah tukang cilok, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Meskipun berliku, cilok tetaplah cilok. Bukankah begitu? Begitulah. Saya pernah bilang kepada kalian kan, ingat bahwa Pak Ibtu Rudiana itu tidak bisa gerak secara leluasa dan geraknya pun harus diatur atau sudah ada yang mengarahkan dalam hal penangkapan dan segala macam waktu itu. Bukan berarti dia ikut anaknya, tidak seperti itu, tidak terlibat di dalam,
bukan, jadi salah. Tapi jalannya, arah selanjutnya sudah ditentukan oleh sang maestro. Terjadilah informasi dari saksi-saksi yang sampai menangkap beberapa orang yang sudah menjadi tersangka, tapi sebenarnya itu adalah salah semua. Satu yang tidak salah. Jadi beberapa hari yang lalu Bang Hotman Paris ini didatangi beberapa orang yang mengaku utusan dari Pak Rudiana untuk bisa menjadi kuasa hukum atau membantu Pak Rudiana, tapi dengan informasi bahwa pesan lah ya, Peggy lah pelakunya dan pastinya berharap Peggy lah yang harus dihukum, seperti itu. Yang artinya kasus ini akan biar cepat selesai dan menguap begitu saja, sehingga apa yang terjadi di balik kasus ini sesungguhnya tidak akan terungkap dan akan buram begitu saja. Dan sang maestro atau gongnya tetap melalang buana dan tidak terjamah dan tidak bisa dikalahkan. Ya gitulah. Tapi Bang Hotman menolaknya ya karena dia tahu ini sudah tidak benar. Dan juga banyak nih ya teman-teman saya itu yang nanya kepada saya kayak, kalau memang Peggy nggak salah kenapa nggak dibebaskan, gitu kan. Oke, jadi sistem orang yang sudah ditahan atau diduga pelaku biasanya itu memang ada dua hal ya kalau nggak salah. Kalau memang barang bukti itu tidak kuat maka dia akan segera dibebaskan. Tapi kalau memang proses itu masih agak ruwet gitu kan ya, biasanya tuh paling lambat tuh 20 hari dari masa dia ditahan, maka akan dibebaskan paling lambat tuh 20 hari. Semoga Peggy ini segera dibebaskan, tidak sampai menunggu 20 hari ya. Kalau nggak salah 1 minggu lagi, kalau nggak salah 20 hari itu. Tapi semoga sebelum itu tuh sudah bebas. Dan pesan saya nih buat teman-teman semua yang ada di sosial media, fokus kepada kasus ini itu pada benang merahnya, pada tujuannya. Jangan lagi berlari-lari karena info-info hoax kalian. Banyak sekali hari ini aja saya sudah banyak dapat info hoax yang tentang mobil itu, yang tentang segala macam itu. Udah cukup dulu, jangan gampang terprovokasi. Kalaupun kalian itu menerima berita-berita tersebut, coba kalian cross check lagi kebenarannya, kalian double check lagi, kalian cari informasi sedalam-dalamnya, baru kalian nanti bisa berasumsi. Jangan langsung menghujat orang sebrutal itu, lalu jatuhnya jadi fitnah. Kasihan juga mereka-mereka yang tidak bersalah juga gitu loh. Bukan hanya yang sudah di penjara pasti kita ikut miris kan ya. Terus Peggy juga gitu kan. Terus orang-orang yang namanya Peggy yang kalian tuduh-tuduh itu tuh, iya kalau kasus ini rekayasa berarti nama-nama DPO itu adalah rekayasa juga. Berarti kalian percuma juga mau menuduh Peggy, ternyata kasus itu kan rekayasa. Seperti itu loh. Artinya ada rekayasa nama-nama tersebut. Jangan-jangan pelaku sesungguhnya itu ya gak ada nama-nama tersebut gitu loh. Paham kan sampai sini? Jadi stop kalian mencari Peggy yang sana, Peggy yang sini, terus digabung-gabungkan lagi segala macam itu. Stop dulu, fokus yuk kita kembali ke benang merah dari kasus ini. Paham? Terima kasih.